Selanjutnya adat Madura, salah satu tradisi yang ada di Madura ialah tradisi ompangan atau membantu, bisa diartikan dapat membantu. Pesta pernikahan dan rumah yang layak merupakan keinginan yang sangat penting bagi masyarakat. Pernikahan diharapkan terjadi satu kali seumur hidup. Umumnya bagi orang tua, tujuan membuat pernikahan yang meriah adalah untuk membuat anak bahagia. Selain itu, adanya kesadaran orang tua atau keluarga terhadap nilai praktis dari sebuah pesta resepsi pernikahan, itulah yang menjadi motivasi yang besar sehingga harus terpenuhi. Melalui pernikahan tersebut, keluarga secara tidak langsung mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar maupun kerabat. Begitu juga dengan pengembangan rumah. Rumah merupakan tempat berlindung dan berkumpulnya keluarga. Rumah adalah kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Mengadakan pesta pernikahan dan membangun rumah bagi sebagian orang bukan merupakan hal yang mudah. Membuat pernikahan yang meriah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, jumlahnya puluhan bahkan ratusan juta. Bagi masyarakat ataupun keluarga menengah ke atas, kebutuhan dan biaya pernikahan tersebut bisa lebih mudah terpenuhi. Sebaliknya bagi keluarga menengah ke bawah, hal itu akan dirasakan lebih berat. Dengan demikian, pembangunan rumah untuk membangun sebuah rumah dalam memenuhi kebutuhan material memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sebagai suatu yang menjadi keinginan kebutuhan yang harus terpenuhi, dalam mewujudkan kebutuhan tersebut, masyarakat melakukan berbagai cara seperti halnya merantau, pinjaman berbunga, menggadaikan, menjual aset yang dimiliki. Untuk itu, masyarakat memerlukan adanya aksi kolektif dan memenuhi kebutuhan penggunaan tersebut. Agar pernikahan pembangunan rumah bisa terpenuhi, maka dari itu adanya ompangan secara umum, yaitu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pernikahan dan pembangunan rumah atau tempat tinggal, sehingga risiko yang diharapkan di atas tidak terjadi. Hal itu sejalan dengan tujuan sistem jaminan sosial dilakukan yang telah dikemukakan sebelumnya. Adapun makna secara khusus, tujuan ompangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu untuk membantu orang lain dan sebagai wadah simpanan. Jadi makna dasar dari tradisi ompangan itu sendiri sebagai wadah simpanan, karena nanti dalam sistemnya, dalam perlakuannya, mereka akan saling membantu satu sama lain dengan adanya ompangan tersebut. Kemudian membantu orang lain, hal ini bisa sejalan dengan sifat kemanusiaan yang harus menolong, dan ini pun didukung berdasarkan Al-Quran. Jadi ompangan tersebut merupakan tradisi yang ada di suku Madura yang tidak ada unsur penentangan sedikit pun dari syariat. Kemudian dalam sistemnya ini sebagai wadah simpanan untuk si pemberi tadi, karena nanti si penerima akan memberi juga ketika si pemberi membutuhkan ataupun sedang memiliki acara ataupun ingin membangun rumah. Untuk membantu orang lain itu sudah sifat kemanusiaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat Madura, kerapan sapi. Kerapan sapi dipopulerkan pertama kali di abad 13 di Pulau Sapudin oleh Pangeran Katandur. Zaman itu lahan pertanian Pulau Madura kurang subur. Kemudian sang pangeran mengenalkan cara membajak sawah dengan menggunakan sepasang bambu yang ditarik 2 ekor sapi yang berdiri sejajar. Lalu si petani menggunakan pecut untuk memacu jalan sapi-sapinya lebih cepat. Tak disangka cara ini membuat pekerja bertani menjadi lebih praktis, dan hasil panen yang diperoleh pun sangat memuaskan. Pangeran Ketandur kemudian mengajak warga desa mengadakan syukuran dengan balapan sapi wujud rasa syukur. Sejak itu masyarakat Madura sangat menghormati sapi. Ada 2 daerah di Madura yang terkenal sebagai tempat penghasilan sapi terbaik. Sapi betina dari desa Gading, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb, dan sapi jantan di Sapudi, sebuah pulau di sebelah timur Madura. Sapi yang dihasilkan di daerah merupakan sapi yang dengan kualitas super. Dari sapi-sapi terbaik inilah kemudian muncul sapi pajangan atau sapi sono, yaitu kontes atau sapi-sapi betina terbaik. Sedangkan untuk sapi jantan unggul yang digunakan untuk karapan sapi disebut sapudi.
Bagi masyarakat Madura, karapan sapi tak sebatas warisan budaya atau pesta rakyat biasa, tapi simbol kebanggaan yang mengangkat harkat martabat masyarakat Madura. Kini karapan sapi menjadi atraksi budaya yang sangat digemari masyarakat Madura. Seiring perkembangan sosial dan budaya di sana, fungsi karapan sapi juga berubah. Mulai yang tadinya diadakan sebagai hiburan, alat komunikasi hingga penanda awal tanam atau masa panen, kini karapan sapi diadakan sebagai panen status seorang dalam sebuah arena. Karapan sapi atau karapan sapi atau pacuan sapi, karapan sapi atau karapan sapi atau pacuan sapi masih sering diperlombakan setiap tahunnya di Madura, tepatnya antara bulan Agustus hingga September. Status itu biasanya ditunjukkan saat karapan sapi diadakan. Ada beberapa jenis atau tingkatan karap yang diadakan di Madura. Di antaranya, yang pertama karap keni, kerapan kecil, diikuti sapi-sapi kecil belum terlatih dari satu kecamatan atau kewedanaan. B. Yang kedua, kerap raja, kerapan besar. Pemenang kerap keni bisa untuk memperebutkan piala bupati. Dari sini para pemenang akan melaju ke piala presiden. C. Ketiga, kemudian ada kerap onjangan. Kerapan undangan biasanya diadakan untuk memperingati hari besar, syukuran dan lainnya. Yang keempat, kerapan kresidenan, kerapan tingkat kresidenan, diikuti juara-juara dari 4 kabupaten dan diadakan di kota Pamekasan. Kerap jar-jaran, kerapan latihan, kerapan yang dilakukan untuk melatih sapi pacuan sebelum turun lomba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, contoh selanjutnya adalah pernikahan. Ada yang unik dalam tradisi pernikahan masyarakat Madura, yakni budaya nikah muda. Pada dasarnya, tradisi ini adalah kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu juga dengan tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura. Karena tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura dapat menentukan ke arah pernikahan. Oleh karena itu, konstruksi yang terjadi dalam pembentukan tradisi perjodohan ialah konstruksi sejarah sosial, budaya, dan konstruksi ekonomi. Konstruksi sejarah membentuk logika ketakutan dan logika perlindungan dalam kehidupan bermasyarakat orang Madura. Logika mengacu pada pengalaman kehidupan masyarakat Madura tersebut dalam menjalankan sebuah perilaku sosial kehidupan. Yang pertama, logika ketakutan yang pada sejarahnya kekerasan dan tindak kejahatan masih sering terjadi pada masyarakat Madura. Hal tersebut menimbulkan rasa tidak percaya terhadap satu sama lain. Lantas muncullah sikap ketakutan dalam diri masyarakat Madura terhadap orang lain, sehingga perjodohan muncul sebagai sikap kepercayaan terhadap keluarga lain yang menjadi calon jodoh putra-putri mereka. Yang kedua, logika perlindungan. Adanya rasa takut tersebut muncul rasa ingin melindungi antar anggota keluarga, terlebih pada anggota keluarga perempuan. Hingga pada akhirnya lahirlah pola permukiman tanian lanceng. Pada sejarahnya memang sering dipakai oleh keluarga yang memiliki banyak anak perempuan. Sedangkan konstruksi sosial budaya pada tradisi agama mitos perawan tua, serta pandangan praben atau perawan dalam masyarakat Madura. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.